Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Jumat 9 Juni 2023. Mengikuti Dia dengan penuh totalitas. Kutipan dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai dengan 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Sobat Katolikana, Injil hari ini mengajak kita menyimak kisah yang bertutur bagaimana Yesus memberikan pengajaran kepada banyak orang di Bait Suci. Kita diajak mengetahui bahwa Yesus senantiasa mendalami kitab Taurat dan menghidupinya dengan pemaknaan yang baru. Apa yang disampaikan Yesus dalam pengajarannya terkadang dirasakan oleh orang-orang yang mendengarkannya sebagai ajaran yang baru dan membuat kontroversi. Salah satu contohnya adalah sabda Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah sebagai pengikut Kristus, selama ini kita sudah berani menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Sobat Katolikana, frasa menyangkal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berpadanan kata mengingkari, membantah, melawan, menentang, menyanggah, dan menolak. Dengan demikian, berani menyangkal diri berarti berani melawan atau menolak diri kita sendiri. Berarti menolak keakuan, keegoisan, dan cinta diri berlebih yang senantiasa menghinggapi keseharian kita masing-masing. Sobat Katolikana, kita tidak selalu mampu menjadi pemenang ketika harus berhadapan dengan diri sendiri dalam banyak kesempatan. Dalam situasi yang sulit atau terjepit, tantangan terbesar yang harus dihadapi dan ditaklukkan biasanya justru diri sendiri. Dan di saat gagal atau tidak berhasil menaklukkan diri sendiri itu, kita dengan mudah akan terperosok dan atau terjerumus ke dalam dosa dan tipu daya setan. Sobat Katolikana tentu sudah sering mendengar adanya sejumlah pejabat yang melakukan korupsi dan berhasil ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Barangkali kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa ya selalu ada pejabat yang tertangkap dalam OTT KPK tersebut? Bukankah sudah banyak pejabat di negeri ini yang tertangkap KPK dan masuk dalam siaran televisi? Tetapi kenapa masih banyak terus terjadi? Ketika kita belum mampu mengalahkan diri sendiri, di saat kita belum berhasil menaklukkan keegoisan diri, maka dampaknya adalah merugikan dan atau membahayakan diri sendiri, bahkan sesama di sekitar kita. Mari kita menjadi pengikutnya yang setia. Setia dalam menyangkal diri serta memikul salib bersamanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, puji syukur atas anugerah iman yang Engkau limpahkan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mohon kekuatan untuk menyangkal diri setiap hari, sekaligus memikul salib bersamamu dalam peziarahan hidup kami. Rahmati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana,
dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.